Selamat malam Kak Fani. Selamat malam, Oke, Kak. ya apa kabar Kak Fani? Baik, Kak. Oke, gimana nih hari ini agendanya lagi sibuk apa? Lagi ngapain? Eh, Hari ini cuman ke gereja seperti biasa aja sih. Habis itu pulang tidur, Oke. istirahat. Oke, ini kita hari ini akan melaksanakan konseling online. Oke, saya memastikan dulu untuk koneksinya sudah bisa ya mendengar suara saya dengan jelas ya. Ya, yes. Oke, jadi malam ini saya mau berterima kasih dulu dengan Kak Fani karena kemarin kita sudah menyetujui dan sudah menyepakati bahwa hari ini akan ada konseling online dan Kak Fani sudah menandatangani kontraknya dan mengisi kontraknya juga ya Kak Fani. Oke, Ya, betul. oke. Nah, eh, kira-kira hari ini Kak Fani lagi pakai WiFi atau data nih? Lagi pakai data karena lagi di luar Oke, posisinya. semoga nanti di tengah konseling tidak ada kehabisan data ya Kak. Dan uh, device aman ya, baterainya aman Ya, ya. aman. Oke, nah malam ini kita akan melakukan konseling selama 45 menit. Nanti dalam konseling ini akan dilaksanakan maksimal 40 menit dan 5 menit sebagai evaluasi. Sebelumnya Kak Fani sudah pernah ikut konseling? Belum pernah, baru kali ini. Oke, jadi dalam konseling ini nanti Kak Fani akan diminta untuk bercerita masalah-masalah Kak Fani yang Kak Fani alami gitu dari awal sampai akhir. Terus nanti Kak Fani diminta untuk lali Kak Fani diminta Kok sulit banget BTW 45 menit kok ngajari. ya memang baleni. Oke, nanti selama 40 menit Kak Fani diminta untuk bercerita tentang keadaan yang Kak Fani alami dan karena Kak Fani belum pernah ikut konseling, jadi dalam konseling ini kita ada yang namanya asas kerahasiaan, yang mana hal yang dibahas di dalam konseling ini hanya boleh dibahas saat konseling ini berlalu. Terus ada asas kerahasiaan yang tidak boleh saya sebarkan. Apabila saya menyebarkan, juga saya akan mendapat sanksi yang akan saya terima. Seperti itu ya Kak Fani. Cukup sampai di sini jelas? Ya, jelas, Kak. Oke, jadi sebelumnya karena Kak Fani sudah mengisi form yang saya kirimkan waktu itu, saya sempat membaca bahwa permasalahan Kak Fani ini ada di bidang karir. Mungkin saya akan menyampaikan apa yang saya baca dulu dan nanti Kak Fani bisa meluruskan apabila ada yang tidak sesuai gitu. Menurut yang saya baca, kesulitan Kak Fani adalah di mana Kak Fani ingin melanjutkan perkuliahan ke S2 namun terkendala dengan biaya. Adapun permasalahan lainnya adalah Kak Fani memiliki perbedaan pandangan karir antara orang tua dan Kak Fani. Begitu ya? Ya, Oke. betul. Untuk kesulitannya mungkin bisa diceritakan dulu Kak Fani apa yang mau di-sharingkan ke saya. Boleh. Oke, jadi saya mulai ya, Kak ya. Jadi orang tua saya, terutama ayah saya tuh sangat menginginkan saya untuk menjadi seorang guru gitu. Tetapi dari dalam diri saya tidak yakin kalau saya itu bisa menjadi guru dan saya tidak mau untuk menjadi guru karena saya sempat ada kepahitan dengan guru saya yang lalu gitu. Jadi saya nggak mau menjadi seperti dia gitu. Tapi akhirnya saya mencoba untuk memahami orang tua saya karena besar keinginan orang tua saya untuk saya melanjutkan S1 di bidang guru ya, bidang pendidikan. Jadi
saya mengikuti kata orang tua saya, dan saya melakukan itu bukan karena terpaksa. Jadi saya tetap menjalankan kewajiban saya semaksimal mungkin hingga di semester akhir ini, gitu Kak. Ini tinggal skripsi, dan masa skripsi ini saya berpikir untuk melanjutkan ke S2, tetapi saya merasa kurang mampu untuk biaya S2-nya gitu Kak, karena biayanya itu 2 kali lipat dari S1 yang sekarang ini. Dan posisi saya sekarang juga bekerja, saya tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaan saya, karena saya tetap harus menghidupi diri saya sendiri gitu, untuk membayar kuliah diri saya sendiri gitu. Oke, dari cerita Kak Fani mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada keraguan ya, maksudnya dalam pengambilan keputusan ini Kak Fani ragu karena dilihat tadi adalah yang pertama kan tidak mau menjadi guru, cuman ketika sudah dijalani karena terlanjur basah jadi ya udah ke S2 sekalian gitu ya Kak Fani, betul ya Kak Fani? Nah, menurut Kak Fani nih, keraguannya itu mengganggu nggak sih, dalam arti mau lanjut nih bikin kepikiran nggak, bikin overthinking nggak gitu? Iya, pasti hal ini membuat saya takut, terutama untuk masa depan saya ya, karena saya tidak ingin berakhir menjadi guru, terutama guru SD, apalagi untuk menjadi guru SD sekarang harus ada serdik, dan itu harus PPG selama 1 tahun dan tidak boleh bekerja. Saya kesulitan untuk mengambil keputusan itu. Jadi menurut saya mending sekalian saya ambil S2 lalu saya jadi dosen gitu, untuk jenjang karirnya juga lebih menjanjikan yang dosen gitu, bikin rasa takut untuk menghadapi masa depan gitu Kak. Kayak bisa nggak ya ini nanti aku jadi apa ya, bisa nggak ya aku menghidupi keluargaku sendiri dengan penghasilanku gitu. Oke, dalam overthinkingnya kalau misal bisa dihitung dengan skala, apabila saya punya skala 1 sampai 10, kira-kira overthinking dalam hal itu tuh di angka berapa gitu? Di angka yang maksudnya dalam masalah yang bisakah menghidupinya itu, di bagian situnya? 10 mungkin ya. 10 mungkin ya. Okay. Untuk saat ini, penghasilan saat ini mungkin untuk menghidupi diri saya sendiri saya mampu, cuman untuk berkeluarga nantinya, untuk menghidupi orang tua saya tetap ingin yang lebih gitu, untuk berarti kok mau potong-potong kan? Iya. Aman. Tadi mau? Untuk saat ini masih bisa. Apa mau rating? Skala 1 sampai 10. Skala 1 sampai 10 tinggi sih, antara 8 sampai 10 karena memang ini sangat mengganggu, bukan mengganggu sih, tapi saya sangat terusik gitu dengan masa depan itu gitu. Oke. Dengan terusik itu bisa nggak ceritain, maksudnya bisakah dideskripsikan rasa terusiknya gitu, di bagian mana? Apa yang kamu rasakan ketika terusik? Apakah takutnya bagaimana gitu? Terusiknya itu karena zaman sekarang itu kan banyak orang bisnis, banyak orang lebih mapan dari sebelumnya gitu. Jadi kalau saya hanya mengandalkan gaji guru, sepertinya kurang menurut saya, karena saya ingin menghidupi keluarga saya dan orang tua saya tidak selamanya akan bekerja gitu Kak. Jadi menurut saya gaji dosen lebih baik,
piye sih bahasannya piye biar tidak diskriminatif. Oke, gaji dosen lebih baik. Aku bingung jujur dosenmu. apa-apa. Dosenmu ngomong kowe rak ngerti gaji dosen kayak apa. Tak apa-apa. Nah, akan didelok sampai bersih, paling ngarep ketok. Ya. Udah. Terusik karena iya bahasanya ya ini aku cuman pengen duitnya lah gede tok sih. Iki tak rekam bro ya, jok ketemu lu tak rekam ki. Oh, wis. Matan gitu. Wis. Oke. Jadi permasalahannya di situ adalah kekhawatiran Kak Fani untuk apakah bisa menghidupi keluarga atau tidak. Kalaupun misalkan dari skala berapa tadi angkanya? 8 ya. 8, 9, 10? Iya, 8 sampai 10. Oke. 8 sampai 10. Satu angka Kak yang spesifik. Boleh? 8 mungkin ya. Oke. Dari kekhawatiran Kak Fani di angka 8, kalau misal bisa turun, kira-kira bisa turun di angka berapa? Kekhawatiran itu bisa turun di angka? Di angka 5. Oke. Untuk di angka 5, kira-kira kalau sudah angkanya di angka 5 itu perasaan yang kamu rasakan seperti apa? Kalau mungkin perasaan yang saya rasakan adalah bahwa jalan di angka 5 karena mungkin jalan yang saya inginkan bukan itu ya. Jadi S2 atau dosen itu tidak tercapai dan angka itu turun di angka 5 karena mungkin memang Tuhan itu menggariskan saya tidak di S2 atau menjadi dosen gitu. Oke. Kalau boleh ditarik berarti ada dalam kalimat Kak Fani ada keraguan untuk Kak Fani ke S2 karena karena dalam kalimatnya tadi masih ada kata kalau tidak tercapai, berarti keraguannya sangat besar. Kira-kira hal apa yang bisa mendukung Kak Fani ini ke S2, lanjut ke S2? Yang mendukung saya dalam S2 satu biaya ya Kak ya, karena biaya tiap bulan S2 untuk saat ini saya sempat searching itu 2 kali lipat dari S1 saat ini, sedangkan gaji saya itu tenang sedangkan gaji saya saat ini belum mencukupi jika saya lanjut S2. Cukup, cuman hanya untuk S2 gitu loh Kak. Saya nggak bisa untuk ngasih orang tua saya, untuk keperluan pribadi saya gitu. Jadi banyak yang perlu dikorbankan untuk saya lanjut ke S2, kecuali memang penghasilan bulanan saya itu lebih atau mungkin disupport full oleh orang tua saya gitu. Oke. Dalam tunggu. Oke, dalam masalah ini Kak Fani itu permasalahannya lo nge-lag guys. Nge-lag nggak? Lancar. Oh iya guys, mau nge-lag nih gini. Oke, dalam permasalahan ini Kak Fani lebih berat dan lebih condong permasalahan ke dalam karir pekerjaan ya. Kira-kira untuk langkah ke depan adakah pandangan lain untuk pekerjaannya atau mencari beasiswa, yang mana yang lebih prefer? Kalau untuk mencari pekerjaan lain untuk saat ini tidak ya Kak, karena untuk S2 pun juga saya belum tahu sistemnya seperti apa. Apakah memang harus full meninggalkan pekerjaan atau bisa disambi dengan bekerja gitu. Untuk pekerjaan saya saat ini bisa lah mensupport saya untuk lanjut S2 gitu.
dengan syarat ya tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan. Untuk beasiswa saya belum mencari lebih lanjut informasinya, tetapi jika dalam beasiswa itu syaratnya harus meninggalkan pekerjaan, sepertinya susah ya Kak. Saya tetap harus punya penghasilan saya sendiri untuk saat ini. Oke. Dari beberapa menit kita sudah mengobrol, saya mau kasih skala dulu. Saya mau kasih skala lagi untuk pengambilan keputusan ke S2 ini. Dari 1 sampai 10 untuk ke S2 ini Kak Fani di tahap berapa? 10 untuk ingin sekali. Masih sama ya? Gimana Kak? Dari angka 1 sampai 10 keinginan Kak Fani untuk lanjut ke S2 itu di angka berapa? Tadi kan 5 karena karirnya kalau stuck ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti 5 itu kalau nggak jadi di S2. Tapi untuk lanjut ke S2 kepinginnya dari 1 sampai 10 itu di angka berapa? Sebenarnya sangat ingin ya Kak, sangat ingin lanjut ke S2 karena saya ingin jenjang karir saya tuh terus naik gitu. Jadi saya nggak mau stuck di posisi saya saat ini. Bahkan kalau bisa S3 pun saya juga sangat ingin. Oke. Wait, aku di WA dosenku. Bentar ya, pause bentar. Oke, yuk. Nah, dari sesi konseling tadi dalam kasus keinginan Kak Fani untuk ke S2, permasalahan terbesarnya adalah di bidang keuangan. Yang bisa dilakukan pertama adalah kita merancang keuangan Kak Fani. Untuk saat ini apakah Kak Fani bisa menyisihkan uang, atau adakah rencana Kak Fani untuk pengembangan alternatif keuangan Kak Fani sendiri? Belum ada ya Kak, karena satu-satunya sumber penghasilan saya saat ini adalah di pekerjaan saya yang saat ini gitu. Dan saat ini pun saya masih ada tanggungan di S1 saya belum selesai. Oke. Jadi uang yang saya sisihkan pun nantinya untuk saya wisuda dulu. Oke, adapun hal yang bisa saya berikan adalah mungkin Kak Fani bisa mengambil beasiswa seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya. Beasiswa, lalu ada pinjaman pendidikan apabila tertarik. Mungkin dari kampus atau institusi tertentu akan ada pinjaman seperti itu. Lalu untuk PR Kak Fani bagian keuangan ini adalah menyusun rencana keuangan. Jadi mungkin tetap akan bisa bekerja dan melanjutkan kuliahnya dengan menyisihkan seperti itu. Mungkin Kak Fani ada yang mau di-sharingkan tentang hal S2-nya? Mungkin ada kesulitan lagi?
kuwi tok. Iya. Jadi aku jawabnya apa? Untuk hal itu cukup ya. Untuk permasalahan Kasus? benar permasalahan. Betul. Untuk kasus, untuk sharing saya mungkin cukup. Oke, lalu kita akan lanjut ke Iya, bahasannya gak mudah. Rak apa ngono wae. Iki engko soalnya ya, aku berarti. ketik dengan bahasaku dhewe. Dadi ini. Untuk sharing saya tentang S2 itu cukup itu saja sih Kak masalahnya. Oke. Lalu kita akan lanjut ke permasalahan Kak Fani yang kedua, yaitu adanya perbedaan pandangan pekerjaan ya. Sebelumnya boleh diceritakan dulu Kak Fani lebih suka pekerjaannya seperti apa, lalu pandangan orang tuanya seperti yang tadi sudah diceritakan bahwa pengennya jadi guru gitu. Iya, jadi untuk passion saya sendiri itu adalah saya senang bekerja di dalam kantor. Jadi saya sangat suka dengan barang-barang yang ada di atas meja gitu, kayak suka bawa kertas, suka beli pulpen, suka beli alat-alat peralatan kantor. Jadi memang passion saya itu adalah di bidang administratif ya mungkin ya, karena saya suka mengolah data yang ada di komputer gitu. Saya senang bekerja dengan komputer. Tetapi orang tua saya ingin saya menjadi seorang guru, sedangkan saya sendiri tuh orangnya sedikit introvert, nggak banyak omong. Jadi menurut saya tidak cocok untuk di posisi guru gitu Kak. Oke. Untuk pekerjaan yang sekarang adalah? Pekerjaan saya saat ini adalah saya guru bimbel, saya mengajar calistung dan SD. Baik, dari sharing Kak Fani dalam hal ini sebenarnya satu sama lain adalah hal yang bersangkutan ya Kak. Maksudnya tetap menjadi guru dan tetap melakukan administrasi seperti itu. Mungkin bisa dikatakan berisik gak? Apa berkibar? Bentar lagi selesai. Mungkin di pekerjaan yang saat ini Kak Fani sudah mencapai tahap level yang entah tahap apa? Entah mes 16% apa ki? Waktunya ketok HP-mu kan? Oke, bar gesek ki. Oke, mungkin di pekerjaan sekarang Kak Fani sudah mencapai tahap level yang sudah hampir mendekati seperti keinginan Kak Fani. Ada insight tambahan ya, mungkin insight tambahan dari saya adalah pengembangan keterampilan. Jadi untuk menunjang administrasi Kak Fani, mungkin Kak Fani bisa ikut pelatihan keterampilan seperti itu. Mungkin itu dari saya Kak Fani. Adakah permasalahan yang mau dieksplor lebih lanjut? Untuk saat ini masih Kak. Oke, karena waktunya sudah selesai dan permasalahannya sudah selesai, tidak ada yang lagi dibahas. Konseling bisa ditutup. Biar bosone lali aku. Bisa diakhiri konseling. Oh iya benar. Lali kan. Oke, karena permasalahan yang sudah kita bahas ini sudah selesai, mungkin konselingnya akan diakhiri sampai di sini. Apabila nanti ada tindak lanjut atau kurang, kita bisa berkabar lewat WhatsApp ya Kak Fani. Seperti itu.
Sebelumnya terima kasih sudah sharing dan Ya, baik Kak. oke. Udah. Gak jadi deh. Udah ngelek-ngelek. Ya wes gitu aja. Terima kasih. Bye bye. Ya, terima kasih.